Perkenalkan, nama saya Ayu Rohayati, NIM saya 133111125. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Peran Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak dalam pembentukan karakter tanggung jawab di MA Al-Mizan Pemalang. Di sini saya latar belakang dari penelitian saya yaitu di mana saat ini banyak sekali siswa yang mengabaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, kemudian banyak yang banyak yang lalai akan tugas yang diberikan oleh guru, kemudian itu menyebabkan nilai tes buruk, kemudian perilaku tidak baik, sehingga menjadikan anak itu tidak bertanggung jawab atau tidak memiliki jiwa tanggung jawab dalam sekolahnya. Sehingga di sini saya meneliti bagaimana apakah ada perannya guru mapel akidah akhlak terhadap permasalahan tersebut. Di sini berarti guru mata pelajaran akidah akhlak sangat berperan penting dalam mengatasi masalah-masalah tersebut di MA Al-Mizan Kalimas, di mana guru mata pelajaran akidah akhlak itu memberikan keteladanan atau kebiasaan yang melakukan pembiasaan, kemudian memotivasi siswa agar siswa tersebut bisa ataupun memiliki atau jiwanya itu memiliki ditanamkan karakter tanggung jawab dalam dirinya. Dari permasalahan tersebut saya mengambil rumusan masalah itu dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana peran guru mata pelajaran akidah akhlak dalam pembentukan karakter tanggung jawab di MA Al-Mizan Pemalang. Kemudian yang kedua itu apa saja sih faktor-faktor yang dihadapi guru mapel atau mata pelajaran akidah akhlak dalam membentuk karakter tanggung jawab peserta didik di MA Al-Mizan Pemalang. Kemudian untuk tujuan dan manfaat penelitian. Nah, untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan peran guru akidah akhlak dalam membentuk ataupun dalam pembentukan karakter tanggung jawab dan mendeskripsikan faktor-faktor yang dihadapinya. Untuk manfaatnya itu sendiri, untuk manfaatnya secara teoritis yaitu info untuk tentang mendalami peran guru mapel akidah akhlak dalam pembentukan karakter tanggung jawab dan info untuk tentang karakter itu sendiri. Kemudian untuk manfaat secara praktis, manfaatnya itu bagi madrasah ya banyak, itu untuk mengetahui peran pentingnya guru mapel akidah akhlak dalam pembentukan karakter peserta didik di MA Al-Mizan. Kemudian yang kedua itu untuk manfaat secara praktisnya itu untuk meneliti lain. Kemudian metode penelitian yang saya pakai, yang pertama itu jenis dan pendekatannya. Jenis yang saya pakai itu deskriptif dan pendekatan fenomenologi. Kemudian yang lokasi dan waktunya MA Al-Mizan pada tanggal 5 Maret sampai 5 April. Kemudian jenis dan sumber data, jenis dan sumber data itu program sekolah, guru mapel akidah akhlak, Kepsek atau kepala sekolah, ya, kepala madrasah dan wakil kepala madrasah. Di sini saya fokus penelitiannya yaitu kepada di peran guru mata pelajaran akidah akhlak dan faktor-faktor yang dihadapi dalam pembentukan karakter tanggung jawab di MA Al-Mizan Kalimas. Untuk teknik pengumpulan data saya memakai wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian untuk uji keabsahan data saya memakai triangulasi data. Untuk teknik analisis data saya memakai koleksi industri, display dan kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan. Itu gambaran karakter tanggung jawab di MA Al-Mizan, kemudian bagaimana peran guru mapel akidah akhlak di MA Al-Mizan dalam pembentukan karakter, dan faktor-faktor yang dihadapi guru mata pelajaran akidah akhlak dalam menanamkan pembentukan karakter tanggung jawab di MA Al-Mizan.
Dan gambaran umum sekolah MA Al-Mizan Kalimas itu bertempat atau berada di Jalan Kertadita Kalimas, Randu Dongkal, Pemalang. Tahun berdirinya itu tanggal 26 April tahun 2012, di mana Madrasah Aliyah Al-Mizan ini termasuk salah satu di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Salafiyah yang ada di Desa Kalimas. Untuk visi misinya yaitu visi dari sekolah Madrasah Aliyah Al-Mizan yaitu visinya yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, berilmu, berpengetahuan, berakhlakul karimah dan berprestasi. Dan untuk misinya yaitu mewujudkan pembelajaran dan pembiasaan dalam mempelajari dan menjalankan ajaran agama Islam. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan keahlian peserta didik sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan. Dan yang ketiga yaitu mewujudkan pembentukan Islami, mewujudkan pembentukan karakter Islami yang mampu mengaktualisasikan diri dalam masyarakat. Dari salah satu misi di MA Al-Mizan itu adalah pembentukan karakter yang Islami, sehingga itu menjadi daya tarik saya untuk meneliti proses pembentukan karakter atau proses pendidikan karakter yang dilakukan di MA Al-Mizan, karena salah satu visinya yaitu adalah mewujudkan pembentukan karakter Islami yang mampu mengaktualisasikan diri dalam masyarakat. Itu pendidikan agama Islam di MA Al-Mizan itu guru, ya, kriteria guru, peran guru, kemudian keteladanan, metode yang dipakai di MA Al-Mizan yaitu menggunakan ceramah, kemudian diskusi, simulasi, dan tanya jawab. Untuk mata pelajarannya, ya, mata pelajaran yang Islam di MA Al-Mizan ya, yang mencakup itu ada akidah akhlak, Quran hadis, SKI, dan bahasa Arab. Untuk media yang bisa dipakai atau media pembelajaran yang dipakai di MA Al-Mizan itu fasilitasnya salah satu ada buku-buku dan lain-lain, kemudian LCD atau proyektor, kemudian replika. Kemudian bagaimana penerapan nilai-nilai pendidikan Islam dalam budaya sekolah, ya, tanggung jawab, ya, diberikan tugas, kemudian ada upacara, imam, ya, itu salah satu PR, kemudian diberikan tugas bagaimana anak-anaknya tanggung jawab tidak dengan tugas yang diberikan oleh guru, kemudian upacara banyak yang bolos atau tidak gitu. Kemudian penunjukan imam, karena di MA Al-Mizan itu sendiri setiap sholat zuhur itu berjamaah dan imamnya itu diberi atau dijadwalkan untuk anak-anak laki-laki begitu, sehingga bagaimana di situ ada rasa tanggung jawabnya ketika sudah ditunjuk menjadi imam ketika sholat zuhur berlangsung begitu. Kemudian PR, nah, bagaimana anak-anak berapa persen yang mengerjakan PR dan berapa persen yang tidak mengerjakan PR. Dari situ bisa dilihat bagaimana penerapan pendidikan karakter tanggung jawab itu sendiri berhasil atau tidaknya. Kemudian muadzin, ada PKS, kemudian salim. Kalau salim itu sendiri sebelum adanya virus corona itu memang setiap hari guru ada jadwal piketnya untuk menjaga di gerbang untuk menyambut anak-anak masuk sekolah agar bisa lebih bersemangat lagi, karena melihat guru-gurunya itu semangat sehingga anak-anaknya juga ikut semangat begitu. Kemudian bagaimana sih peran guru akidah akhlak dalam upaya pembentukan karakter tanggung jawab? Guru mapel akidah akhlak sebagai pengajar, ya, sebagai pengajar sangat berperan sekali, apalagi kalau dalam Islam itu kan akhlak itu sama halnya dengan pembentukan karakter, atau karakter itu kan sama dengan kalau secara Islamnya itu akhlak atau huluk begitu. Terus guru mapel akidah akhlak itu memang sangat berperan penting sekali dalam pembentukan karakter terhadap peserta didik, karena guru mapel akidah akhlak itu selain sebagai pengajar juga sebagai motivator bagi peserta didik, kemudian sebagai teladan. Ketika gurunya baik, ya anak-anaknya akan bisa mengikutinya begitu. Kemudian
dalam penggunaan metode pembelajaran yang dipakai pada mapel akidah akhlak itu ada metode diskusi, kemudian tanya jawab, simulasi dalam pembelajaran akidah akhlak. Dan fasilitas yang ada itu ada sarpras, ya, sarana dan prasarana itu sangat menunjang, sekali. Kemudian media pembelajaran yang cukup, tanggung jawab, ya, tugas piket, kemudian kegiatan-kegiatan sekolah, kemudian dalam pemecahan masalah gitu. Faktor pendukung dan penghambat upaya pembentukan karakter tanggung jawab gitu. Berarti faktor lingkungan juga itu berpengaruh dalam faktor lingkungan itu juga sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter tanggung jawab. Dimana kalau lingkungannya kebanyakan banyak yang mengabaikan, itu biasanya si anak akan terbawa. Tetapi kalau dalam lingkungannya itu banyak yang berjiwa tanggung jawab, ya biasanya peserta didik akan terbawa pada lingkungan tersebut. Kemudian guru juga berpengaruh, kemudian orang tua sangat berpengaruh, kemudian sarana dan prasarana juga sangat berpengaruh dalam faktor pendukung upaya pendidikan karakter ataupun pembentukan karakter tanggung jawab gitu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.